Padok MotoGP gempar. Bukan karena manuver ekstrim Marc Marquez atau dominasi Pecco Bagnaia, tapi karena satu nama dari Indonesia yang tiba-tiba bikin dua raksasa Italia, Aprilia dan Ducati, terlibat perang urat syaraf di balik layar. Kabar yang bocor menyebutkan kontrak jutaan euro sudah disiapkan di atas meja, dan bos-bos besar di Noale maupun Borgo Panigale sampai tidak bisa tidur nyenyak. Apakah ini akhir dari penantian panjang Indonesia melihat putra bangsanya menguasai kelas utama, atau justru hanya permainan politik tim pabrikan untuk menguasai pasar Asia? Kita akan bongkar rahasia gelap dan drama pedok yang belum pernah tercium media sebelumnya. Jangan berkedip, karena satu keputusan di sini bisa mengubah sejarah balap motor Indonesia selamanya. Keajaiban di atas aspal. Semuanya bermula dari sebuah sesi tes tertutup yang awalnya dianggap biasa saja. Namun, saat catatan waktu keluar, para teknisi di pitwall hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Rookie Indonesia ini mencetak waktu yang tidak masuk akal untuk ukuran pendatang baru. Di saat para pembalap veteran kesulitan menaklukkan temperatur aspal yang membara, dia justru tampil seolah-olah motor itu adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Ketajaman saat masuk tikungan dan ketenangannya saat melakukan late braking membuat banyak pengamat sport jantung. Ini bukan lagi soal belajar atau adaptasi, ini adalah pernyataan perang. Nama Indonesia yang biasanya hanya menghiasi barisan belakang, tiba-tiba menjadi ancaman nyata yang bikin pembalap papan atas mulai melirik spion dengan cemas. Radar Ducati mulai panas. Ducati, sang penguasa grid saat ini, jelas tidak tinggal diam. Mereka punya prinsip sederhana, jika ada talenta hebat, jangan biarkan dia lari ke tangan rival. Gigi Dalikna, sang otak di balik dominasi Ducati, konon sudah memerintahkan orang kepercayaannya untuk memantau data telemetri sang rookie secara diam-diam. Ducati sadar, kehilangan talenta dari pasar otomotif terbesar di dunia seperti Indonesia adalah sebuah kesalahan strategis yang fatal. Mereka ingin menarik pemuda ini ke dalam ekosistem mereka, menempatkannya di tim satelit terbaik dan menjadikannya mesin pemenang masa depan. Namun, ada satu batu sandungan besar. Garasi Ducati sudah terlalu penuh dengan bintang. Dan disinilah celah itu terbuka lebar. Serangan balik dari Noale. Massimo Rivola, bos Aprilia, melihat celah tersebut sebagai peluang emas untuk membalas dendam pada Ducati. Berbeda dengan Ducati yang kaku dengan hierarki dan daftar tunggu pembalap yang panjang, Aprilia datang dengan tawaran yang jauh lebih menggiurkan, status anak emas. Rumor dari orang dalam pedok menyebutkan bahwa Aprilia siap memberikan paket motor RSGP spek pabrikan terbaru secara instan. Mereka tidak hanya menginginkan tanda tangan di atas kontrak, mereka ingin membangun ikon baru. Aprilia ingin dunia tahu bahwa mereka bisa mengalahkan Ducati, bukan hanya dengan mesin, tapi dengan menemukan permata tersembunyi dari Indonesia yang diabaikan oleh tim lain. Strategi agresif ini kabarnya sempat membuat tensi di internal Aprilia memanas, terutama bagi pembalap utama mereka yang merasa posisinya mulai digoyang oleh anak muda ini. Rahasia teknis di balik garasi. Tapi apa yang sebenarnya membuat mereka begitu bernafsu? Jawabannya ada pada gaya balap yang sangat unik. Para mekanik senior membisikkan bahwa sang rookie memiliki kemampuan langka dalam mengelola ban di suhu ekstrim, masalah yang selama ini menghantui banyak tim. Gaya balapnya yang halus namun mematikan dianggap sebagai jodoh sempurna untuk karakter Aprilia RSGP yang dikenal stabil di tikungan cepat. Namun di sisi lain, data satelit Ducati menunjukkan bahwa kemampuan sang pembalap dalam menghentikan motor di titik terakhir justru sangat sinkron dengan tenaga monster Desmo Sedici. Perang data ini menjadi drama tersendiri, di mana setiap pergerakan agen sang pembalap yang keluar masuk hospitality tim ESAR selalu menjadi pusat perhatian kamera. Tekanan dari tanah air. Di luar urusan teknis, ada kekuatan raksasa yang bergerak di balik layar, ekspektasi jutaan penggemar di Indonesia. Sponsor-sponsor besar asal tanah air yang sudah lama menyuntikkan dana ke MotoGP kini mulai bersuara keras. Mereka bosan hanya melihat logo mereka menempel di motor pembalap asing. Mereka ingin melihat lokal hero mereka berdiri di atas podium dengan motor pemenang. Tekanan ekonomi ini membuat posisi tawar sang rookie melonjak drastis. Siapapun yang berhasil mengamankan jasanya, mereka tidak hanya mendapatkan pembalap cepat,
tapi juga memegang kunci akses ke pasar otomotif paling potensial di planet ini. Ini adalah bisnis bernilai triliunan rupiah yang sedang dipertaruhkan di atas meja perundingan. Pertemuan rahasia di tengah malam. Ketegangan mencapai puncaknya saat tersiar kabar tentang sebuah pertemuan rahasia di sebuah hotel mewah selepas balapan terakhir. Belum ada pernyataan resmi, tapi saksi mata melihat manajer sang pembalap keluar dari ruangan yang sama dengan petinggi Aprilia dengan senyum lebar. Namun, hanya berselang 1 jam, perwakilan Ducati terlihat masuk ke ruangan yang sama. Apakah terjadi perang tawar-menawar harga di sana? Ataukah sang rookie sedang memainkan strategi adu domba untuk mendapatkan fasilitas terbaik? Yang pasti, atmosfer di pedok saat ini benar-benar mencekam. Setiap orang menunggu siapakah yang akan memberikan pukulan terakhir dalam perebutan talenta paling fenomenal tahun ini. Konstruksi masa depan. Jika dia memilih Ducati, dia mungkin harus bersabar dalam sistem yang kompetitif, namun dengan jaminan motor tercepat di dunia. Jika dia memilih Aprilia, dia akan menjadi pusat gravitasi tim, pahlawan yang bisa membawa pabrikan itu keluar dari bayang-bayang Ducati. Pilihan ini bukan hanya soal karir, tapi soal bagaimana dia ingin diingat dalam buku sejarah MotoGP. Satu kesalahan kecil dalam memilih tim bisa menghancurkan talenta besarnya, namun pilihan yang tepat akan melambungkan namanya sejajar dengan para legenda. Dan kabarnya, keputusan itu sudah diambil, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diledakkan ke publik. Peta kekuatan MotoGP musim depan baru saja bergeser karena satu nama dari Indonesia. Kita sedang berdiri di ambang sejarah baru, di mana merah putih tidak lagi hanya sekadar penggembira, tapi menjadi rebutan raksasa dunia. Apakah Aprilia yang akan tertawa di akhir, atau Ducati yang tetap menunjukkan dominasinya? Satu yang pasti, pengumuman resminya akan membuat jagat maya meledak dan pedok MotoGP bergetar. Jadi, menurut kalian, kemana sang rookie harus berlabuh? Ducati yang aman tapi penuh sesak, atau Aprilia yang berisiko tapi penuh janji? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena drama ini baru saja dimulai.